sesuatu yang menarik dan menurut saya jarang kita temukan gereja seperti itu. Nah, ini tentu kekuatan yang mau kita bangun di dalam pelayanan. Yang keempat, gereja kita sudah diberkati oleh Tuhan. Fasilitas kita memadai. Pertanyaan sekarang, apa mau kita kerjakan? Saya pernah khotbah pertama sekali di Kana berkata, membangun gedung gereja susah, mengisi gereja penuh jauh lebih susah. Itu pasti. Mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun kita bisa menyelesaikan gedung gereja. Karena mengisi gedung gereja penuh kan nggak bisa diukur dengan tahun. Nggak bisa. Nah, itu berarti manajemen sumber daya pelayanan kita bagi saya menjadi penting. Dan di gereja Metodis, majelis itulah manajer dari pelayanan. Itu makanya perkumpulan kita sampai Selasa siang sangat penting, sangat strategis, sangat menentukan GMI Kana itu ke depan. Oleh karena itu, kata yang mau kita bangun adalah pelayanan. Apa itu pelayanan? Apa-apa yang perlu kita tahu tentang pelayanan? Membaca ayat Alkitab tadi, teman-teman semua, bahwa pelayanan itu berhubungan dengan kenyataan yang membuat manusia susah. Apa tadi yang ditulis oleh kitab suci? Tembok terbongkar. Ada orang susah, ada orang tercela, ada orang menderita. Artinya, saya pastikan ibu bapak, teman-teman semua, kenapa bersedia menjadi pelayan di GMI Kana? Karena kita lihat ada kesulitan yang mau kita gumuli. Apapun bentuknya, apapun kesulitannya, apapun kenyataannya. Jadi artinya, seorang yang menjadi pelayan adalah seseorang yang terbeban dengan temannya. Orang yang sangat prihatin tentang satu keadaan yang mau diubahkan. Orang yang disebut menjadi pelayan adalah orang yang mencoba merasakan dan memang benar-benar merasakan apa yang sedang dirasakan oleh teman-temannya seperti masalah yang disebutkan. Oleh karena itu, pelayanan itu tidak mungkin maksimum kalau tidak ada beban. Harus ada beban. Pemuda-pemudi terbeban dengan temannya pemuda-pemudi. Ibu dan bapak terbeban dengan teman-temannya orang tua. Begitu seterusnya. Itu yang menjadi kata penting awal kalau bercerita tentang pelayanan. Ada kenyataan yang sedang digumuli dan kita mencoba sekali lagi membawa pergumulan itu ke pundak kita. Itu yang dialami oleh Nehemia di sini. Ada orang dalam kesukaran besar, ada tembok yang rusak, yang runtuh, ada orang yang tercela, ada orang yang menderita. Jadi Nehemia mengambil pergumulan teman-temannya itu, teman sebangsanya itu, kepada pergumulannya, lalu dia mau melayani. Itu berarti bahwa pelayanan itu serius. Pelayanan itu fokus. Pelayanan itu sungguh-sungguh. Kira-kira argumentasinya apa? Kita sedang mencoba menolong orang yang sedang punya pergumulan. Itu yang mau kita sebut pertama yang namanya melayani. Kalau ibu bapak pernah serius sekali melayani, pernah berdedikasi, pernah berkorban, pernah menahan rasa atas cakap orang misalnya, kenapa kita mau lakukan? Karena kita sedang terbeban. Sedang terbeban. Saya selalu gambarkan, mohon kita mengerti bahwa orang yang sedang kita layani, ibarat kita sedang melayani orang sakit. Kan begitu? Kenapa kita mau? Kamu bukakan dulu kaos kakiku. Kita mau. Kamu ganti dulu bajuku. Kita mau. Ya, kenapa kita mau? Kita sedang terbeban menolong, dia sedang sakit. Dan sudut pandang kita kan
Nggak bisa sudut pandang orang sehat terhadap dia sehat kan? Kalau dia sehat, terus kita bilang, mata kau, aku pula ganti kaos kakimu. Kita akan bilang begitu, alah, kau urus sendirilah. Kenapa? Karena kita sedang tidak memandang dia penuh pergumulan. Tapi kalau kita memastikan hari ini dia sedang sakit, jangan-jangan yang tak dia minta pun kita tanyakan, kamu mau nggak makan ini? Kamu senang nggak aku buat ini? Loh, kenapa kita mau? Kita sedang terbeban untuk menolong dia dan dia mau sembuh. Oleh karena itu, saya ingin malam ini kita mencoba balik kita ke kana dulu. Apa-apa yang selama ini digumuli oleh teman-teman kita yang kemudian malam ini kita mau jadikan jadi beban kita. Sama seperti Nehemia di sini. Nehemia tidak melihat pergumulan dari segi pangkatnya. Dia kan pejabat. Dia tidak melihat dari segi kemampuannya, fasilitasnya tidak. Yang dia rasakan adalah pergumulan kawan-kawanku, teman-temanku menjadi pergumulanku. Oleh karena itu, sepanjang 3 hari di sini, kita akan mencoba merefleksi bersama. Apa yang sedang digumuli oleh teman-teman kita di kana yang kita mau jadikan beban kita untuk kita gumuli dan kerjakan. Yang kedua, apakah ibu bapak menangkap signal kuat dari cerita ini? Kenapa Nehemia mulai dengan doa? Kenapa mulai dengan pengakuan dosa? Kenapa mulai dengan puasa? Kenapa Nehemia bilang, kamu perlu apa? Tembok rusak, nah ini batu bata. Kan enggak begitu. Ya, kamu perlunya apa? Menderita, nah ini beras. Kamu kenapa tercela? Keluarlah dari situ. Ada 2 di sini penting. Sesuai dengan tema retreat kita, target kita awal kan kita mau lebih dekat dengan Tuhan. Ya, kenapa? Kalian sendiri beberapa lama sudah pelayanan, nggak murah kan mengurus jemaat ini? Nggak murah. Ya, nggak murah. Baik pun kita melayani, belum tentu baik dari mata mereka. Serius pun kita, belum tentu mereka serius. Belum tentu. Itu artinya, kalau kekuatan kitanya kita mau tunjukkan melayani mereka, kemungkinan sudah lama kita meninggalkan gereja. Sudah lama. Dan Nehemia tahu. Maka dia lebih awal berdoa kepada Tuhan. Artinya apa mau kita katakan di sini? Melayani tidak mungkin tanpa mengandalkan Tuhan. Maka kita melihat dengan teliti, Nehemia pun sadar kok. Perbaikan hubungannya supaya dekat dengan Tuhan, dia kerjakan dulu. Dan kita lihat juga strateginya, menolong orang yang sedang susah, menderita dan tercela. Nehemia tidak langsung kasih jagung, kita kasih duit, tidak. Dia ajak juga jemaat ini, umat ini lebih dekat ke Tuhan dulu. Itu penyelesaian persoalan yang mau dikerjakan oleh gereja. Kita ini kan bukan Sinterklas yang tiap hari bisa bagi beras kan? Kita pun susah kok. Enggak. Ya, kita enggak setiap saat membagi pakaian. Kita enggak setiap saat membagi kebutuhan, tidak. Tugas gereja apa? Bawa orang dekat kepada Tuhan. Bahkan lebih cantik di sini kita lihat pengalaman Nehemia. Pengakuan dosa keluarganya pun disampaikan ke Tuhan kan. Sebetulnya nggak ada hubungan dengan mereka yang menderita, nggak ada hubungan. Tapi mau saya gambarkan, Nehemia ingin rapat betul dengan Tuhan, tidak ada yang mengantarai. Supaya apa? Yeremia dikuatkan oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan, menggumuli pergumulan besar yang mulai tadi kan dengan tembok sudah runtuh. Kita bayangkan ini, membangunnya kan tak mudah. Tak mudah. Mencari bahannya pun susah, mencari tukangnya pun susah, ya. Menghadapi orang banyak pun susah, semua susah. Maka
Maka Nehemia sebagai pelayan hanya membangun kedekatan dengan Tuhan. Kalau kita bahasakan, kenapa para pelayan Tuhan memilih sekali-sekali retreat? Karena kita mau lebih dekat dengan Tuhan. Meninggalkan kesibukan. Bahkan mau saya bilang Pak Joni begini, kita meninggalkan wajah anggota gereja yang macam-macam itu dulu. Ya, kadang-kala kita kan cuma manusia kan, bisa enak kita menengok muka orang tertentu. Betul, ini manusiawi. Kadang-kala melihat wajah, aduh nggak semangat aku. Kita mencoba meninggalkan itu. Kenapa? Kita pun butuh pemulihan dengan Tuhan. Nehemia yakin pekerjaan besar membangun Yerusalem ulang hanya mungkin kalau Nehemia dekat dengan Tuhan dan juga umat ini dekat dengan Tuhan. Maka saya mau katakan tadi, pekerjaan kita di dalam membangun jemaat ini bukan menghadiahi mereka beras tiap hari, gula tiap hari, minyak goreng tiap hari, bukan itu kerja kita. Ya, tetapi kita bawa mereka dekat dengan Tuhan. Kedekatan Tuhanlah yang akan mengubah mereka menjadi orang yang diberkati. Maka betul tema yang disusun oleh Pak Pendeta dan panitia, target kita adalah kita lebih dekat dengan Tuhan. Karena yang kita mau bawa pun manusia dekat kepada Tuhan. Kalau tidak, nggak mungkin. Ya, itu kita lihat sesuatu yang luar biasa di sini. Jadi pelayanan itu kita kerjakan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Karena sekali lagi yang kita bawa pun adalah manusia yang akan dekat dengan Tuhan. Disitulah proses perubahan itu terjadi. Yang ketiga dan yang terakhir, apa yang kita pelajari malam ini berhubungan dengan pelayanan? Nehemia tahu dan sadar bahwa pelayanan yang paling utama adalah urusan manusia. Walaupun bangunan perlu, walaupun kursi perlu, walaupun alat musik perlu. Kenapa? Yang bisa merespon firman adalah manusia. 15 juta pun keyboard kalian gak bisa dia merespon firman. 20 miliar pun gedung gereja kita gak bisa merespon firman. Kita letakkan pun berkat di meja, gak bisa dia berguna kalau bukan diambil oleh manusia. Jadi kita melihat di sini, fokus pelayanan adalah berfokus kepada manusia. Yang lain-lainnya itu adalah media, itu adalah pendukung, itu adalah jembatan, itu adalah jalan. Hal itu menolong kita bahwa kalau namanya melayani, fokus kita adalah manusia. Ya, maka saya katakan tadi, perlukah sekali-sekali bansos kita namanya di KP ya? Ya, bantuan sosial. Ya, perlu bansos? Perlu. Ya, sangat perlu. Tapi bukan itu tugas utama kita. Bansos pun kita kerjakan dalam rangka merebut jiwa manusia. Kita mau katakan, ini kasih Tuhan loh kepada kalian. Kita kunjungi pun mereka, kita sayang dengan jiwanya. Kita doakan pun mereka, kita sayang dengan jiwanya. Kita kunjungi ke rumah sakit, kita sayang dengan jiwanya. Kita menegur dia dalam kelemahannya, kita sayang dengan manusianya. Kenapa? Karena manusia itu adalah subjek, pelaku ya terhadap pelayanan yang kita rindukan. Maka boleh saya katakan, di awal memang jemaat ini adalah objek pelayanan karena kita layani mereka, tapi berikutnya kita rindu mereka juga akan menjadi pelayan seperti kita. Itu yang dipikirkan dan dikerjakan oleh Nehemia dengan baik. Maka sepertinya kalau membaca pasal 1 tadi, seakan-akan pergumulan itu semua menjadi pergumulan pribadi Nehemia. Dalam perjalanannya, tahap awalnya, yes. Tapi Nehemia juga fokus membangun manusia. Oleh karena itu, di pokok yang ketiga ini, ibu bapak dan teman-teman semua, ketika kita mau melayani, sebetulnya kita sedang fokus membangun kerohanian kemanusiaan itu. Ya, maka tadi dari awal saya katakan target Nehemia
umat ini dekat dengan Tuhan, mengalami perbaikan relasi dengan Tuhan, memperbaiki hubungan baik dengan Tuhan. Dengan cara itulah, seberapa besar pun pergumulan, seberapa besar pun kesulitan, Nehemia yakin mereka akan bisa dibimbing oleh Tuhan. Oleh karena itu, apa yang menjadi target daripada panitia lewat topik kita selama 3 hari di sini, yang paling fundamental adalah hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga seberapa besar pun tantangan, sebesar apapun kesulitan di dalam pelayanan di gereja kita tetap mengandalkan Tuhan yang akan memampukan kita untuk melakukan pelayanan itu. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih